Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini kita masuk kembali di kelas mata kuliah fikih munakahat untuk yang ketiga kalinya. Dan ini pertemuan keberapa ini? Pertemuan keempat ya. Ya, pertemuan pertemuan ke berapa ya? Kalau tidak salah itu pertemuan ke berapa ya? Pertemuan, saya cek dulu di data saya. Pertemuan keempat ya, hari ini pertemuan keempat. Enggak, pertemuan tiga ya. Pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Sudah pertemuan ketiga, tapi pembahasannya materi ketiga juga ya. Materi dua, sorry. Bentar. Materi tiga ya, materi tiga. Baik. Saya informasikan absensi nanti saya tidak tampilkan di Google Classroom ya. Saya ingatkan absensi tidak saya tampilkan di Google Classroom, tetapi saya munculkan di chatroom Zoom meeting. Saya akan tampilkan di chatroom Zoom meeting ini ya. Dan silakan kalian isi selama perkuliahan berlangsung, karena seperti biasa akan saya tutup setelah kuliah selesai. Ya. Saya ulangi. Absensi akan saya munculkan di chatroom Zoom meeting. Dan tidak akan saya munculkan di Google Classroom. Dan silakan diisi selama kuliah berlangsung, karena setelah kuliah selesai akan saya tutup. Ini untuk menghindari adanya absensi bagi mereka yang tidak hadir di Zoom meeting. Ya. Nah, ini sudah saya munculkan. Silakan kalian absensi. Kalian isi absennya sampai selesai. Sudah ada di Google, di chat room. Nah, di chat room Zoom meeting. Silakan diisi. Kalau ada kendala silakan dilaporkan. Misalnya nggak bisa Pak, oh, berarti saya ada salah kodenya itu. Jadi silakan diisi secepatnya ya, selama kuliah berlangsung. Baik. Kali ini pembahasan kita adalah tentang materi materi perkuliahan untuk materi akad pernikahan. Akad pernikahan. Ini kelas HES ya. Akad pernikahan. Oke, saya langsung tampilkan modul saya, dan modul sudah saya share di Google Classroom. Silakan kalian buka sambil mengikuti perkuliahan. Oke, saya akan tampilkan modulnya. Oke, baik. Ini dia. Sudah muncul di
Google Meet, di Zoom meeting. Jadi kita akan membahas mengenai materi akad pernikahan. Perlu saya informasikan ya sebelum saya mulai. Nanti akan ada tugas buat kalian sebagai tugas 3. Ya. Tugas 3 akan saya munculkan nanti setelah ini, setelah penyampaian materi. Dan tugas 3 ini berbeda dengan tugas 1, tugas 2 yang kemarin. Karena bersifat tugas kelompok. Apa bentuknya? Bagaimana cara mengerjakannya nanti setelah ini. Saya akan bahas dulu modul saya yang ini. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai. Materi kita adalah tentang akad pernikahan. Sub materinya ada 2. Pertama, menerangkan macam-macam sigat pernikahan. Lalu yang kedua adalah menjelaskan perbedaan ulama tentang sigat pernikahan. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke macam-macam sigat pernikahan, terlebih dahulu saya jelaskan dulu apa itu pengertian dari sigat. Sigat nikah itu bentuknya adalah ijab dan qabul. Apa itu ijab dan qabul? Kita lihat. Pengertian ijab dan qabul. Nah, ini dia ijab. Ijab adalah pernyataan pertama yang diucapkan oleh pihak perempuan. Dalam hal ini apa? Wali nikah. Yang diucapkan untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Jadi ucapan wali, misalnya kalimat angkahtuka wa zawwajtuka ibnati, siapa namanya? Bil mahri sekian-sekian, dibayar halan tunai. Nah, kalimat itu adalah ijab. Artinya adalah ucapan dari pihak perempuan atau wali nikah yang diucapkan untuk menunjukkan adanya kemauan membentuk hubungan suami istri. Itu ijab. Selanjutnya qabul. Apa itu qabul? Ini dia. Pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki atau calon suami untuk menyatakan keridoan dan persetujuan atas ucapan pihak perempuan yang ijab tadi. Dijawab oleh si calon suami. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha ibnataka. Siapa namanya? Bin siapa? Binti siapa? Dengan bil mahril mazkur, dengan mahal yang sudah disebutkan, dibayar halan tunai. Itu jawaban ijab. Qabul. Nah, itulah ijab dan qabul yang membentuk apa namanya? Sigat pernikahan. Jadi itu pengertiannya, ijab dan qabul. Berikutnya adalah macam-macam sigat nikah. Saya kutip dari kitabnya Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 37 disebutkan bahwa sesungguhnya wa kullun minal ijabi wal qabuli, ini di sini ya. Qad yakunu lafdan wa qad yakunu kitabatan au isyaratan. Wa kullu minal ijabi wal qabul, setiap ijab dan qabul itu qad yakunu, kadang-kadang ada lafdan berbentuk lafat atau ucapan. Waqad yakunu kitabatan, dan kadang-kadang juga berbentuk kitabatan, tulisan, au isyaratan atau bahasa isyarat. Jadi bisa banyak, ada 3 kemungkinan. Ucapan ijab qabul itu bisa berbentuk lafat, atau kalimat ijab qabul itu bisa berbentuk ucapan atau lafaz, dan kadang di kesempatan tertentu itu bisa berbentuk tulisan atau bahasa isyarat. Artinya kesimpulannya, kita lihat di sini, dalam melaksanakan ijab qabul, penggunaan kalimat-kalimatnya itu harus
menggunakan kalimat atau kata-kata yang dapat dipahami. Oleh siapa? Ya oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad nikah. Suami paham ucapannya wali nikah. Wali nikah paham ucapan qabul dari calon suami. Istri sebagai yang mendengarkan juga paham ucapan ijab qabul dari masing-masing pihak. Pihak dia, wali nikah, maupun pihak suami atau calon suami. Jadi paham semua pihak yang terkait dalam ijab qabul itu. Dan tidak boleh kata-kata yang dipakai itu menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mengerti maksudnya. Misalnya kalimatnya, misalnya si calon suami mengatakan, saya nikahkan sire. Nah, sire, bahasa apa itu sire? Padahal si calon suaminya itu orang Banyuwangi, sonono, yang Jawa bagian timur, paling ujung timur. Ketemu sama orang Anyer, sire ngomongnya. Bingung. Bahasa apa ini? Nah, itu udah paham kan? Meskipun menurut versi orang Anyer, orang Banten, paham sire itu. Tapi orang Banyuwangi tidak paham sire. Maka penggunaan kalimat-kalimat yang tidak jelas itu tidak dibolehkan dalam akad nikah. Atau kata-kata samar itu tidak boleh. Harus ada kesesuaian antara pemahaman calon suami, wali, dan calon istri, termasuk juga saksi. Jadi tidak boleh samar, harus jelas dan dipahami maksudnya. Nah seperti itu ya ucapan ijab dan qabul bisa berbentuk lafaz, berbentuk tulisan ataupun bahasa isyarat. Berikutnya kita lihat di halaman 7. Lafaz atau macam-macam sigot nikah itu ada 3. Wa alfadul ijabi wal qabuli, adapun lafaz-lafaz ijab qabul itu ada 3. Pertama, minha ma huwa muttafaqun ala in'iqadiz zawaji bihi, itu yang pertama. Yang kedua, wa minha ma huwa muttafaqun ala adami in'iqadiz zawaji bihi, yang kedua. Dan yang ketiga, wa minha ma huwa mukhtalafun fihi. Yang pertama, kita lihat pengertiannya apa. Maksudnya adalah wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala inqadhiz zawajibiyah, yaitu lafaz yang ulama mazhab semuanya sepakat bahwa kalimat ini bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu? Wahia lafdu angkahtu wa zawwajtu, yaitu lafaz angkahtu atau saya nikahkan, wa zawwajtu atau saya kawinkan. Itu ulama sepakat tuh, itu bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Yang kedua, wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala adami inqadiz zawajibiha, yaitu lafaz yang ulama sepakat bahwa lafaz itu tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Apa itu maksudnya? Wahiyal lati, yaitu kalimat yang la tadullu, yang tidak menunjukkan ala tamlikil aini, atas kepemilikan atas sesuatu fil hali, seketika itu juga. Jadi tidak ada unsur kalimat yang menunjukkan itu bisa dimiliki saat itu juga. Ada jeda, ada rentang waktu yang lebar. Atau wala ala baqail milki muddatal hayati, atau tidak menunjukkan atas kekalnya hak milik muddatal hayati, sepanjang hidup. Jadi tidak ada unsur kekekalan hak milik. Apa itu kalimatnya? Wahia al-ibahah, kalimat ibahah atau kalimat membolehkan. Misalnya si wali mengatakan, saya bolehkan engkau, wahai siapa, untuk memiliki anak saya bernama siapa, dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Memiliki itu ibahah, membolehkan, mengizinkan. Itu tidak bisa
Ulama sepakat tidak bisa. Awal i'arah, berikutnya i'arah, pinjam. Saya pinjamkan anak saya, itu tidak bisa. Wal ijarah, apa ijarah? Sewa. Saya sewakan anak saya, nah, tidak bisa. Wal mut'ah, bersenang-senang atau menikmati. Saya persilakan kamu menikmati anak saya, oh, tidak bisa. Wal wasiyah, saya wasiatkan, nah, tidak bisa. Warahnu dan rahan, gadai. Saya gadaikan anak saya, tidak bisa. Wal wadiah dan wadiah, saya titipkan anak saya. Wanah, uha dan lain-lain. Jadi itu ulama sepakat kalimat ini tidak bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Sepakat. Dan yang ketiga adalah ammal alfadul lati ikhtalafu fi inqaliz zawaj biha. Lafaz yang ulama berbeda pendapat perihal boleh tidaknya kalimat ini menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu kalimatnya? Fahiya lafdul bai'i, lafaz jual beli. Wali nikahnya bilang, saya jual anak saya, siapa namanya? Dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Saya jual, kata walinya. Kemudian si calon suaminya menjawab, saya beli anak bapak bernama siapa dengan mahar sekian dibayar tunai. Walafdul hibah dan lafaz hibah. Yang kedua lafaz hibah. Apa lafaz hibah? Lafaz pemberian. Saya berikan anak saya dengan mahar sekian dibayar tunai. Terus dijawab, saya terima pemberian bapak berupa seorang perempuan dengan mahar sekian. Yang berikutnya walafdul sodaqoh, lafaz sodaqoh. Saya sodakohkan anak saya bernama ini dengan mahar sekian. Dan yang ketiga, yang keempat, atiyah, pemberian. Sama kayak hibah tadi. Wanahwa dan yang lain-lain, mimma yadullu ala tamlikil aini fil hali. Dan kalimat lain yang menunjukkan atas adanya kepemilikan atas suatu benda seketika itu juga. Wa baqa'il milki muddatal hayat, dan adanya unsur kekekalan hak milik sepanjang hidup. Nah, ulama beda pendapat mengenai boleh tidaknya lafaz bay'un, lafaz hibatun, lafaz shadaqatun dan lafaz atiyatun digunakan dalam akad nikah. Bagaimana pendapat para ulama itu? Kita lihat. Menurut Hanafiyah dan sebagian Malikiyah yang rajih, yang unggul, menyatakan bahwa kalimat itu, kalimat jual beli, kalimat hibah, kalimat sedekah, kalimat atiyah itu bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Tetapi bisyarti niyatin, dengan syarat harus ada niat. Niat apa? Ya tentu niat menikah. Jadi mereka mengucapkannya jual beli tapi niatnya nikah. Atau korinatin, atau ada petunjuk atau indikasi tadullu ala zawaji yang menunjukkan terjadinya perkawinan. Misalnya kabayanil mahri. Seperti contoh menyebutkan mahar. Jadi harus ada ucapan, harus ada indikasi bahwa itu pernikahan, bukan jual beli, bukan sedekah, bukan hibah, bukan pemberian, tapi pernikahan. Indikasinya apa? Adanya mahar, kabayanil mahri, disebutkan mahar, wa ihdarin nasi, atau kehadiran tamu undangan, wa fahmis syuhudi al maksuda, dan mengertinya para saksi akan maksudnya pernikahan. Jadi boleh menjadi lafaz dalam akad nikah, tapi syaratnya harus diniatkan pernikahan, bukan niat jual beli. Atau ada indikasi terjadinya perkawinan, misalnya ucapan sigotnya itu ada penyebutan mahar, atau di suasana tempat peristiwa pernikahan itu ada tamu undangan yang hadir untuk menghadiri perkawinan, menghadiri walimatul arus, menghadiri ijab qabul. Atau
pahamnya para saksi yang ditunjuk akan maksud adanya pernikahan. Itu syaratnya. Boleh kata mazhab Syafi'i, Hanafiyah dan Malikiyah. Tapi mazhab yang lain mengatakan Syafi'iyah dan Hanabilah menurut mereka la yan'aqidu zawaju biha, tidak sah menjadi lafaz akad nikah atau tidak bisa dijadikan akad dalam pernikahan kalimat-kalimat tadi illa bilafdin nikahi, kecuali dengan lafaz nikah awit tazwiji atau lafaz perkawinan. Jadi hanya boleh menggunakan lafaz ankahtu, zawwajtu. Kalau jual beli tidak bisa kata Syafi'iyah dan Hanabilah. Atau hibah tidak bisa. Sedekah tidak bisa. Yang bisa hanyalah lafaz ankahtu dan zawwajtu. Jadi itu ya macam-macam sigot akad nikah. Satu, disepakati ulama itu bisa menjadi lafaz akad nikah, yaitu ankahtu dan zawwajtu. Kedua, disepakati oleh para ulama tidak bisa menjadi lafaz dalam akad nikah, misalnya ijarah, i'arah, wasiyah, rahan. Dan yang ketiga, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan Malikiyah dan Hanafiyah boleh dengan syarat ada niat dan indikasi terjadinya perkawinan. Dan yang tidak boleh Syafi'iyah dan Hanabilah karena menganggap pernikahan itu hanya sah menggunakan lafaz ankahtu dan zawwajtu. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya. Udah pada mati semua ini videonya ini. Mana videonya? Nah. Baru tinggal bertanya dan videonya. Ada yang mau bertanya terkait akad pernikahan? Kelas SD, saya persilakan. Sudah jelas ya? Soalnya putus-putus, Pak. Ya udah, nanti gini ya, yang putus-putus suaranya silakan kalian tonton ulang tayangannya di channel YouTube saya. Karena ini kan di-record dan nanti akan saya tampilkan di channel YouTube saya. Nanti silakan kalian tonton di YouTube. Itu lebih memudahkan. Karena kan suara saya di-record pasti terlihat jelas, terdengar jelas. Kelas itu doang kan? Iya. Iwan. Gitu ya. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan menjelaskan mengenai tugas 3. Oke, silakan kita lihat di mana? Di Google Classroom-nya. Lihat. Google Classroom. Oke, sebentar ya, saya tampilkan. Saya share screen. Google Classroom-nya. Ini dia. Sesaat lagi silakan akan tampil tugas 3. Silahkan, ini tadi keluar. Kok lambat ini? Sabar ya, bentar dulu. Ini tolong nih, anukan nih, jangan misalnya kelas.
Tolong dimatikan sebentar dulu ya videonya biar lebih bisa ini online. Siapa? Oke, ya sudah muncul ya. Tugas 3 menjawab 1 dari 3 soal. Oke, perhatikan. Tugas 3, silakan dilihat nih ya. Nah, ini dia ya tugas 3. Tugas 3 ini adalah menjawab 1 dari 3 soal. Jadi nanti kelompok 1 menjawab soal nomor 1. Kelompok 2 menjawab soal nomor 2, kelompok 3 menjawab soal nomor 3. Nomor 1, pertanyaannya, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Palembang, bahasa Medan, bahasa Aceh, bahasa Lampung, Bahasa Inggris, Pak. ya bahasa Inggris. Nah, bagaimana hukumnya? Nanti silakan kelompok 1 menjawab soal nomor 1. Berikutnya kelompok 2 pertanyaannya bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Oke. Itu soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, kelompok 3, bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan tulisan dan bahasa isyarat. Bagaimana hukumnya? Ya. Dan ini dikerjakan secara berkelompok. Kalian silakan jawab 3 pertanyaan tadi bersama kelompoknya masing-masing. Dan kelompoknya ini sudah saya bagi. Perhatikan kelompok 1, lihat nih. Kelompok 1 lihat. Ini ada Vivi Nurjayanti, ada Hadilah, ada Dina, Fahrul, Nia, Alia, Isyaratun, ada Arifin, ada Hanif, dan Hani Fitrianingsi. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kita lihat nih. Ada Adnan Al-Farizi, ada Eriska, ada Fitri Novita, ada Taufik, ada Iqbal Hanif, Mahda, Rahma, Ikhwanul, Filza, dan Ayu Fitri. Berikutnya kelompok 3. Itu ada Syafiq, Yuliana, Ulaya, Fatma, Puput, Amelia, Gita, dan Rafli. Itu kelompok 3. Dan tolong nanti hasil diskusinya dikerjakan di MS Word atau Word-nya versi Google dengan menyebut semua anggota kelompoknya masing-masing. Dan kelompok berhak mengeluarkan nama kelompoknya, misalnya nama anggotanya, jika ada anggota kelompok yang tidak aktif. Itu saya berikan kuasa penuh kepada masing-masing kelompok. Jadi misalnya nih, kita kumpul bareng-bareng yuk membahas soal nomor 1 misalnya. Ini kelompok 1. Terus ada anggota kelompoknya yang tidak aktif. Gimana ini? Ya terserahlah kalau udah mau gabung, sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, tidak hadir. Sudahlah, ya sudah, biarin aja. Maka nama itu bisa jadi tidak masuk ke anggota kelompok 1. Dilepas, dibuang. Berarti ini tidak masuk penilaian saya. Artinya, saya hanya akan menilai mereka yang sudah aktif terbukti dengan mencantumkan namanya di lembar jawaban. Jadi harus itu ya, harus benar-benar serius. Kalau kelompoknya tegas, ya berarti kalau tidak aktif tidak masuk nama kelompok. Jadi masing-masing kelompok diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan layak tidak teman anggota kelompoknya itu dimasukkan ke dalam daftar nama anggota kelompok di tugas. Dan nanti yang menulis itu 1 orang aja biar dia
biar dia bisa bertanggung jawab kelompok itu. Nah, itu ya. Dan diusahakan nanti setelah selesai diketik, dibagikan teman-teman yang lain, di-share supaya mereka bisa juga mengupload jawabannya di Google Classroom. Gitu ya. Dan berikutnya mengenai batas akhir pengumpulan. Nah, batas akhirnya adalah hari Selasa. Oh, hari Selasa ini. Sorry, bukan salah, ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 12, bukan ini sebenarnya salah saya ini, belum saya edit, nanti saya edit ya. Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. 12 Oktober ya. Jam 8. Jadi diingat batas akhirnya, jangan sampai terlambat. Masih 2 minggu lagi, masih panjang. Karena minggu depan kan tanggal berapa? Tanggal 5. Itu masih tugas 2. Ya, masih tugas 2. Jadi belum diakhiri, belum selesai. Nah, baru tugas 3-nya baru 2 minggu lagi gitu. Ya. Dan kalau misalnya sudah lewat tanggal 12 jam 8 ya sudah. Tidak bisa mengumpulkan lagi. Gitu ya. Baik, jelas ya tugas-tugas ini. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Adakah yang belum masuk kelompok misalnya? Silakan dikonfirmasi ke saya. Coba saya mau tanya, mana tadi itu? Adnan, Pak. Adnan Alfarizi ya? Ada, Pak, ada. Ada ya, ada. Mana lagi? Ada enggak yang tidak masuk kelompok? Arifin, Pak. Arifin siapa Arifin? Arifin siapa? Pak, yang nggak ada Katik, Pak. Siapa? Namanya Zahra. Zara siapa? Zara siapa? Oke, gini ya, coba diperhatikan suaranya. Perhatikan, kalau ada yang tidak tercantum namanya, berarti otomatis pilih saja kelompok mana dia mau bergabung. Nah, baru setelah itu, yang bagian mengetik tugasnya itu mengetik ulang. Jangan sampai salah. Yang belum masuk, gabungkan. Tolong digabungkan. Jadi tugasnya begitu aja ya. Kelompok 1 yang bertugas mengetik siapa, diingat kalau dia yang belum tercantum namanya, bisa gabung kelompok 1 dan diingat harus diketik namanya. Dan NIM-nya juga bisa sekaligus. Biar saya bisa menilai dengan baik. Bisa menilai dengan benar. Itu ya solusinya bagi yang tidak tercantum namanya di kelompok 1, 2, dan 3. Ada lagi persoalan mungkin? Sudah semua ya? Sudah paham ya? Baik, saya kira cukup penjelasan saya mengenai tugas. Jika mungkin nanti ada hal yang lebih yang kurang jelas dan butuh penjelasan bisa ditanyakan sambil berjalan. Karena kan ini masih cukup panjang, masih 2 minggu lagi, tanggal 12 Oktober masih lama. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Thank you Pak. Terima kasih, Pak.